Agus, tersangka tindak pidana kekerasan seksual boleh saja berkelit tidak mengakui perbuatannya. Namun polisi menyebut penetapan Agus sebagai tersangka ini telah berdasarkan 2 alat bukti serta hasil pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli kedokteran dan juga psikologi. Semua ke pelaku dan dengan kata-kata kalimat kalau tidak mengikuti permintaan saya akan bongkar aib kamu. Inilah ya rangkaian kata-kata terjadilah perbuatan pelecehan seksual itu yang terjadi di salah satu homestay yang ada di Mataram. Memang di dalam ceritanya bahwa yang membonceng itu adalah si korban ke homestay, tapi yang mengarahkan menuju homestay Nangs itu salah satu Mataram itu adalah si pelaku. Nanti bisa didalami oleh pendamping karena yang mengawal dari awal. Setelah itu proses, kita lakukan proses dan kita tetapkan si Agus sebagai tersangka. Dan saat ini si Agus merupakan tahanan kota. Polisi menjadikan Agus sebagai tahanan sementara selama 20 hari. Meski Agus berstatus sebagai disabilitas, polisi memastikan bahwa proses hukum yang dijalani Agus telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan PP 39 tahun 2020 tentang penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sebelum kami melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, dalam proses penyelidikan, kami sudah melakukan tindakan yang namanya penilaian personal, di mana kami melakukan asesmen terhadap terlapor, apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Karena juga kami mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan, kami berupaya semaksimal mungkin walaupun yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana, tapi hak-hak yang bersangkutan kami penuhi semua. Kami melibatkan Komisi Disabilitas Daerah NTB untuk pemenuhan pendampingan hukum, walaupun sempat yang bersangkutan menolak, tidak mau didampingi, tetapi berdasarkan ketentuan dalam proses penanganan dengan ancaman di atas 5 tahun, kami pastikan bahwa hak-hak yang bersangkutan terlindungi dan didampingi pengacara. Kemudian tindakan-tindakan yang kami lakukan dalam proses penyidikan, kami juga melibatkan kami melibatkan Komisi Disabilitas, kami melibatkan psikolog, sehingga walaupun proses hukum penegakan hukum berjalan, tetapi tetap hak-hak yang bersangkutan kami utamakan, kami lindungi. Meski telah berstatus tersangka dan menjadi tahanan Polda NTB, Agus tetap saja menyangkal semua sangkaan yang dialamatkan padanya. Menanggapi pernyataan Agus, pendamping korban angkat suara dan membeberkan kronologis kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Agus di sebuah homestay di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, polisi juga mengungkapkan fakta dari hasil penyidikan bahwa meski tidak punya 2 tangan, Agus mampu menggunakan jari kaki, mulut, dan giginya untuk melancarkan perbuatan keji tersebut. Ini mengatakan kepada korban untuk mandi bersih gitu. Mandi bersih dalam arti untuk membersihkan diri si korban dari masalah-masalah dan dosa-dosa di masa lalu. Kemudian di situ korban mengatakan bahwa tidak, saya sedang berpuasa dan saya tidak mau mandi bersih dengan kamu, saya bisa bertaubat sendiri. Tapi kemudian akhirnya disitulah terjadi ancaman-ancaman oleh pelaku terhadap korban ini sendiri, di mana ancaman yang terjadi yang dilontarkan saat di Taman Udayana itu adalah pelaku akan membeberkan, akan membongkar setiap hal yang kemudian sudah dia ketahui tentang si korban ini kepada orang tua. Namun pernyataan pendamping korban tersebut langsung dibantah oleh Agus. Nah, itu seperti omongan yang ini yang itu tidak ada saya ngomong kayak gitu. Apalagi yang dimana saya akan mengancam memberitahukan ke orang tuanya, sedangkan kita aja baru kenal, entah itu mantannya, saya tidak ada ngomong kayak itu. Dan juga terserang, kalau memang dia benar diperkosa atau digituin, kenapa dia tidak ngomong sendiri? Dan kenapa harus ada pendamping, sedangkan saya tidak memakai pendamping gitu. Dan sebelum itu juga di sana pada kejadian hari itu, saya juga diviralin pada sebuah kasus yang dimana di media dituduhkan saya seorang mahasiswa memperkosa orang di teras Udayana, gitu udah bilang. Dan itu saya belum dijadikan tersangka dan belum terbukti dan belum diapa-apain. Nah, yang dimana itu diviralkan oleh suatu akun media 21 Lombok itu. Nah, setelah itu saya melaporkan dia ke Polda atau ke Polresta. Nah, terus sehingga beberapa harinya kemudian seketika langsung ada anak seperti postingan di take down, ada izin men take down dan dia bilang
izin saya men-take down dengan kata-kata ini, dia bilang itu ada, saya punya buktinya. Nah di mana juga setelah itu dia men-take down itu, terus berapa harinya itu saya mendapat surat panggilan ini, dan sampai sekarang kasus saya dilanjutkan, dan baru ini setelah saya viral ini baru dia langsung saya dilanjutkan kasus ini gitu. Dan saya terus terang tidak ada punya apa-apa Bu untuk ngasih pendamping atau apa gitu. Kok bisa pendampingnya ngomong seperti itu, kenapa tidak langsung orangnya sendiri yang ngomong gitu. Agus juga berdalih perbuatan yang mereka lakukan tersebut berdasarkan atas suka sama suka. Dia mungkin suka sama saya dan mungkin saya suka gitu Bu. Saya masuk, nah setelah masuk itu dia yang bukain baju celana saya dan dia buka sendiri gitu. Karena atas dasar saya suka sama dia dan dia suka sama saya karena dia yang bukain gitu Bu. Gitu. Tetapi setelah atas dasar suka sama suka itu, nah seketika setelah itu dia menelpon seorang temannya Bu. Dia bilang, tunggu saya di Islamic Center, dia bilang. Pernyataan Agus tersebut bertolak belakang dengan keterangan dari pendamping korban. Ya, itu sangat jelas membuat-buat ya, karena jadi begini, saya lanjutkan mungkin dari yang tadi saya sempat jelaskan ya, bahwa pada saat korban sedang duduk-duduk sambil membuat konten di Taman Udayana, itu pelaku Agus datang untuk mengajak korban berkenalan, kemudian di situ pelaku berusaha untuk mengambil simpati dari korban, sampai akhirnya korban percaya bahwa si pelaku ini tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin berbincang-bincang saja. Nah kemudian tadi terjadi satu momen di mana pelaku mengarahkan korban untuk melihat ke arah utara, di mana di sana terjadi satu adegan yang membuat si korban ini merasa terkejut hingga menangis dan ketakutan. Yang kemudian si pelaku ini mengajak korban untuk berpindah tempat ke tempat yang lebih belakang, di mana tempat itu lebih sepi, tidak ada orang, untuk menghindari adegan itu. Nah, dan itu juga membuat korban masih percaya karena memang tidak ada kecurigaan saat itu dari sisi korban. Tapi kemudian dalam proses perjalanan dari satu titik ke titik yang belakang teras Taman Udayana itu dari situ pelaku sudah mulai banyak membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah pribadi korban, baik itu keluarga, masalah perkuliahan, masalah asmara, seksualitas, dan lain sebagainya, yang kemudian membuat korban ini merasa ada beberapa hal yang kenapa akurat, beberapa hal kenapa bisa akurat begitu, dan di situ korban bertanya-tanya sambil merasa ketakutan. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyatakan berkas perkara kasus pelecehan seksual yang menjerat Agus, penyandang disabilitas asal Kota Mataram, belum lengkap. Hasil penelitian berkas perkara menunjukkan adanya kekurangan bukti, sehingga Kejaksaan melalui tim Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada polisi untuk melengkapi berkas perkara tersebut. Penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti, sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dari media ramai bahwa ada posko pengaduan terhadap korban-korban IWAS, itu kurang lebih sudah belasan. Namun demikian masih dalam berkas perkara karena dari awal itu yang pelapor baru satu dan ada 2 orang lagi yang menjadi korban, jadi baru ada 3. Agus, pria penyandang disabilitas yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual, menjalani pemeriksaan di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Agus tiba di Mapolda Nusa Tenggara Barat bersama ibunya. Selain itu, Agus juga turut didampingi oleh kuasa hukum. Ini merupakan pemeriksaan pertama Agus setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual. Agus menjalani pemeriksaan di Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita di Treskrimum Polda NTB. Pemeriksaan berlangsung selama beberapa jam dengan melibatkan pengacara dan pihak keluarga. Memang hari ini kita agendakan untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus. Jadi sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan, dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini, dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja, karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Terus untuk terkait dengan pemenuhan, salah satu kemarin kita sudah koordinasikan bahwa kita memperhatikan tersangka, salah satu bentuk adalah tahanan rumah. Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahkan turut hadir di lokasi pemeriksaan untuk memastikan hak tersangka sebagai penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Tadi saya juga bertemu dengan pengacaranya Mas Agus. Saya tanya tentang proses yang dilalui dan tentu pengacaranya menjelaskan dilayani dengan sangat baik dalam proses pemeriksaan ini. Hak-haknya dipenuhi, mulai yang menyangkut teknis, layanan-layanan yang diperlukan, maupun sampai juga tentu pelayanan medis, pelayanan psikis, yang semuanya itu tentu diperlukan pada saat proses pemeriksaan. Dengan begitu, saya yakin bahwa proses yang dilalui Mas Agus di Polda NTB ini dilakukan dengan suatu kehati-hatian, suatu ketelitian, tahap demi tahap. Dalam pemeriksaan selama beberapa jam tersebut, Agus tetap membantah bahwa ia telah memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual seperti yang dituduhkan. Jumlah korban pelecehan seksual yang dilakukan Agus sudah bertambah menjadi 15 orang. Dari 15 orang tersebut, 7 korban sudah melapor secara resmi ke polisi, termasuk 2 diantaranya yang masih berusia anak di bawah umur. Kasus ini berawal dari laporan seorang mahasiswi yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh Agus, pemuda penyandang disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Laporan mahasiswi yang mengaku menjadi korban Agus tersebut diterima polisi pada 7 Oktober lalu. Perkembangan penyidikan, karena sudah masuk ke tahap penyidikan terkait dengan kasus ini, hari kemarin pertama 1 korban yang menjadi pelapor di dalam berkas perkara ini ditambah 2 saksi awal, termasuk juga saksi dari teman korban. Ada juga tambahan lagi 2 saksi yang mengalami kasus yang sama, dan alhamdulillah sebenarnya ada 2 lagi yang sudah kita lakukan identifikasi, dan 1 sudah kita lakukan pemeriksaan BAP, pemeriksaan saksi di dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Ya. Jadi totalnya sebenarnya ada 7 yang sudah kita lakukan pemeriksaan di dalam berkas perkara ini. Selain membuka posko pengaduan terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat Agus, polisi juga bekerja sama dengan Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat. Saya sampaikan bahwa sampai hari ini ada penambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Kemudian yang diperiksa juga ada penambahan. Jadi yang kemarin yang diperiksa baru 5. Sampai hari ini yang diperiksa sudah 7. Yang melapor ke yang istilahnya memberikan informasi ke KDD totalnya jadi 15. Kalau asalnya karena ini kan mahasiswi ya, ada yang di Mataram, ada juga yang luar daerah yang kos gitu. Kalau yang anak-anak yang sudah diperiksa Mataram, dua-duanya. Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Joko Jumadi mengatakan, jumlah korban Agus bertambah 2 orang, dari sebelumnya 13 orang menjadi 15 orang. 3 orang dari total 15 korban yang melapor adalah anak di bawah umur. 2 dari 3 korban berusia anak tersebut sudah diperiksa. Salah satunya bahkan mengaku berhasil kabur saat hendak dilecehkan oleh pemuda penyandang disabilitas bernama Agus. Setelah kasusnya menjadi polemik, fakta-fakta baru tentang perilaku Agus pun terungkap publik. Mulai dari kesaksian orang-orang yang telah lama mengenal Agus, hingga jejak digital berupa rekaman video ketika Agus berdua dengan seorang anak perempuan yang hanya mengenakan pakaian dalam di sebuah kamar. Saksikan Benang Merah episode selanjutnya, video rekaman saat Agus beraksi. Agus merasa prihatin dengan dirinya yang tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Coba logika, bagaimana saya memperkosa 2 cewek, bahasa dia kan 2 cewek, sedangkan 1 cewek aja saya tidak bisa buka baju, buka celana, apalagi berdua gitu. Dengan keadaan segini, sedangkan saya masih dirawat sama mama saya, dimandiin, dibukain baju, dipasangin celana, di semuanya seperti bapak lihat sendiri. Pertama datang bapak datang ke rumah saya masih dimandiin gitu. Menurut Agus, jangankan untuk melakukan tindakan asusila,
ia sendiri tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Mulai dari makan, mengenakan baju, bahkan untuk mandi dan cuci kakus, Agus mengaku harus dibantu oleh ibunya. Agus memang memiliki keterbatasan fisik dan tidak memiliki kedua lengan alias buntung sejak lahir. Sementara itu, Ibu Agus, I Gusti Ayu juga tidak percaya jika anaknya bisa menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Saya sangat kaget dan shock sekali, Pak, sampai saya pingsan, sampai saya dibawa ke rumah sakit waktu itu, Pak. Sampai saya di oksigen, di macam-macam, karena saya tidak kuat melihat anak saya sudah kondisinya kayak begini. Terus dijadiin tersangka, kan itu tidak masuk di akal, Pak. Bagaimana dia buka baju celana sendiri, sementara dari bayi sampai sebesar ini saya yang merawat, Pak, yang mandiin, yang semua-muanya sudah saya gitu. Kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi ke Polda NTB. Ia mengaku telah diperkosa oleh Agus. Bagaimana cara saya perkosa orang gitu, ada kekerasan seksual, kan dia bisa mendorong, melawan, ataupun ditinggal aja saya. Namun setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka dan menjadikannya sebagai tahanan rumah. Bahwa dengan serangkaian kegiatan penyelidikan, ketika kami telah menerima laporan, kami lakukan tindakan penyelidikan dengan meminta keterangan dari beberapa orang, kemudian kami mencoba mengumpulkan barang bukti, sehingga terhadap perkara ini kami tingkatkan ke tahapan penyidikan. Dari proses penyidikan, kami sudah melakukan pemeriksaan saksi lebih dari 5 orang. Kemudian kami telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Kami juga telah melakukan permintaan keterangan terhadap ahli, baik dari Rumah Sakit Bayangkara maupun dari psikolog di NTB ini. Dari fakta-fakta tersebut, termasuk kami meminta keterangan dari pihak terlapor dalam kapasitasnya sebagai saksi, sehingga hal itu memperkuat kami dan mendapatkan 2 alat bukti dalam proses penyidikan, sehingga meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka terhadap peristiwa pelecehan seksual fisik, ya sebagaimana yang dilaporkan oleh korban. Sementara itu, Agus terus menyangkal dan merasa menjadi korban fitnah. Jadi ada masyarakat atau semuanya pemerkosaan atau kekerasan seksual. Itu kan kekerasan itu terus terang kekerasan fisik ataupun ancaman. Ancamannya seperti apa yang saya gunakan? Kekerasan apakah saya bawa pisau, apakah saya bawa senjata, apakah apa gitu. Saya hanya minta tolong diantar ke kampus. Sudah cukup itu aja. Kenapa saya tega gini gitu? Benar Bu, saya tahu saya diri salah sama orang tua salah, tapi jangan pernah menginjak-injak sama orang keluarga saya itu. Lebih baik saya mati daripada saya melihat keluarga saya diginiin, Bu. Capek saya kayak gini. Terus terang saya di kamar hanya diam, berdoa terus, berdoa diberikan kekuatan. Meski disangkal dengan keras oleh Agus dan dipertanyakan sebagian kalangan di media sosial, polisi sangat yakin dengan penetapan Agus sebagai tersangka. Kami mendapatkan barang bukti itu langsung di TKP. Setelah peristiwa terjadi, korban langsung melaporkan kejadian tersebut, sehingga untuk memperkuat fakta peristiwa, kami langsung mengarahkan korban untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara. Sedangkan petugas lainnya atau penyidik lainnya juga langsung mendatangi TKP untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari saksi yang ada di TKP, termasuk barang-barang yang ada terkait dalam peristiwa yang dilaporkan oleh korban. Sementara itu, Agus terus mengklaim dirinya tidak bersalah atas kekerasan seksual yang disangkakan pihak kepolisian kepadanya. Jujur saya merasa korban kok tega sekali kayak gini. Andai bisa ketemu gitu, kalau bisa dipertemukan saya sama korban sama yang mencemarkan nama baik saya yang 2 itu dah gitu, sekali-sekali kita ketemu dah, ayo, sudah sangat capek saya sabar ini diginiin terus gitu. Menanggapi pernyataan Agus, pendamping korban angkat suara dan membeberkan kronologis kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Agus di sebuah homestay di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, polisi juga mengungkapkan fakta dari hasil penyidikan bahwa meski tidak punya 2 tangan, Agus mampu menggunakan jari kaki, mulut, dan giginya untuk melancarkan perbuatan keji tersebut. Ini mengatakan kepada korban untuk mandi bersih gitu. Mandi bersih dalam arti untuk membersihkan diri si korban dari masalah-masalah dan dosa-dosa di masa lalu. Kemudian di situ korban mengatakan bahwa tidak, saya sedang berpuasa dan saya tidak mau mandi bersih dengan kamu, saya bisa bertaubat sendiri.
Tapi kemudian akhirnya disitulah terjadi ancaman-ancaman oleh pelaku terhadap korban ini sendiri. Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang menjerat seorang pria disabilitas bernama Agus terus menjadi polemik publik. Sebagian kalangan meragukan kemampuan seorang penyandang disabilitas untuk dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Mereka bahkan meragukan hasil kerja pihak kepolisian. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan pihaknya sudah menemukan bukti baru kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Agus. Bukti baru yang ditemukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB itu adalah video bukti percakapan antara Agus dengan seorang korban. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak nggak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti, tidak saya tahu di mana. Entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang orang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin diri, sampai kakak mau sholat pasti tidak bisa sholat. Karena ada ganjelan. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah, hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar enggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa enggak aku minta jangan nekat? Cobalah. Karena kakak, sumpah, nyawa saya kasih kakak. Biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung to the point. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Kamu. Dari mana saya tahu? Itu pikiran. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, terdengar percakapan antara Agus dengan seorang yang diduga akan menjadi sasaran Agus. Agus dalam video tersebut terdengar lihai merayu korban dengan cara mengungkit-ungkit masa lalu korban, seolah-olah ia mengetahui masa lalu korban dengan pacarnya. Kombes Pol Syarif Hidayat menyebut, rekaman video yang sudah dilakukan uji forensik digital itu menjadi bukti bahwa memang ada interaksi antara Agus sebagai pelaku dengan korban. Berkembang ke sini, ternyata ada saksi satu yang memang pernah hampir mengalami yang sama, dan ini sudah kita berita acara pemeriksaan. Dia ternyata pada saat perkenalan merekam si korbannya, tapi merekam, ini bukan pelaku, korban merekam, direkamlah bahwa ada kalimat manipulatif segala macam untuk ini, dan rekamannya itu sudah serahkan kepada kita saat ini, dan saat ini kita akan untuk angkat rekaman itu melalui IT-nya teman kita di Krimsus. Dalam video ini terdengar kalimat-kalimat manipulatif Agus yang memanfaatkan kelemahan korban. Dugaan kasus kekerasan seksual dilakukan Agus pada 7 Oktober 2024 lalu dan terungkap setelah korban membuat laporan. Akibat perbuatannya, Agus ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kasus kekerasan seksual dilakukan Agus di sebuah homestay yang terletak di Kota Mataram. Di homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan di belakang. Diduga korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Agus lebih dari 1 orang dengan lokasi di homestay yang sama. Polisi juga telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay untuk mengungkap homestay tersebut bahkan pernah melihat Agus membawa 4 perempuan lain pada waktu yang berbeda-beda. Keterangan dari pemilik homestay dan karyawan homestay menyatakan bahwa sebelum kejadian tanggal 7 Oktober 2024 yang pada saat dilaporkan, itu memang si Agus
dilihat oleh karyawan maupun pemilik homestay itu pernah berdatang ke homestay dengan perempuan yang berbeda sekitar 4-5 kali. Kalau ini keterangan di dalam penyidikan ya, kita sesuai fakta penyampaian pada saat BAP ya. Mahasiswi yang melaporkan kasus ini diduga menjadi korban pertama yang dibawa Agus ke homestay. Agus diduga memanfaatkan manipulasi emosional untuk memaksa korbannya. Memanfaatkan perempuan ataupun korban itu sendiri, terus perkenalan, mengungkapkan latar belakang ataupun penghasilan yang ada di perempuan tersebut, memanipulatif dengan kalimat-kalimat, karena kalimatnya hampir sama. Kalian itu kamu tuh perlu diberi pencerahan, perlu dimandikan, masih kotor segala macam. Itu kalimat itu. Jadi seolah-olah si pelaku ini mempunyai kemampuan untuk bisa menyadarkan dari kesalahan-kesalahan si korban ini gitu. Sementara itu di kalangan rekan-rekannya, Agus ternyata dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan layaknya seorang motivator. Bicaranya Agus ini sangat-sangat luar biasa ya. Percaya dirinya itu tentu yang lebih menjadi daya tarik tersendiri. Cara membantah argumentasi kita itu dia lebih masuk akal kalau kita lihat ya. Kalau kita hadapi dia berbicara secara langsung lah dengan kita ya head-to-head itu. Jadi apa yang kita sampaikan itu, jadi argumentasinya itu lebih ngena gitu. Tetapi itu kan saya nggak tahu apakah itu juga bagian dari itu juga saya nggak paham. Tetapi yang lebih jelas bahwa bicara adik kita ini sangat-sangat luar biasa. Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang menjerat seorang pria disabilitas bernama Agus terus menjadi polemik publik. Sebagian kalangan meragukan kemampuan seorang penyandang disabilitas untuk dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Mereka bahkan meragukan hasil kerja pihak kepolisian. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS, polisi sudah bisa melakukan penyelidikan perkara hanya dengan satu alat bukti. Dalam hal ini, pengakuan korban saja sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melanjutkan proses hukum. Di dalam psikologi forensik ada istilah rape trauma syndrome. Istilah ini memang masih kontroversial, tetapi istilah rape trauma syndrome atau sindroma trauma akibat pemerkosaan merupakan bukti pengakuan dari sebagian ilmuwan bahwa trauma yang dialami oleh korban-korban kekerasan seksual terlebih ruda paksa adalah trauma yang amat sangat dahsyat sifatnya. Begitu dahsyat sifatnya sampai-sampai ilmuwan memperkenalkan istilah tersendiri yang berbeda dari gangguan stres pasca trauma, tapi gunakan istilah spesifik yaitu rape trauma syndrome alias sindroma trauma akibat pemerkosaan. Ini merupakan pengakuan, ini merupakan penegasan bahwa sekali lagi guncangan jiwa yang dialami oleh para korban kekerasan seksual memang tidak bisa disamakan dengan guncangan jiwa yang dialami oleh mereka yang menjadi korban kejahatan-kejahatan jenis lainnya. Agus diduga memanfaatkan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korbannya melakukan tindakan asusila. Memanfaatkan perempuan ataupun korban itu sendiri, terus perkenalan, mengungkapkan latar belakang ataupun penghasilan yang ada di perempuan tersebut, memanipulatif dengan kalimat-kalimat, karena kalimatnya hampir sama. Kalian itu kamu tuh perlu diberi pencerahan, perlu dimandikan, masih kotor segala macam. Itu kalimat itu. Jadi seolah-olah si pelaku ini mempunyai kemampuan untuk bisa menyadarkan dari kesalahan-kesalahan si korban ini gitu. Rekaman video dan suara yang digunakan sebagai alat bukti menunjukkan bagaimana Agus memengaruhi korbannya. Dalam video ini terdengar kalimat-kalimat manipulatif Agus yang memanfaatkan kelemahan korban. Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak perlu insecure. Buktiin bahwa kakak itu bisa. 6 tahun saya nyari kamu. Tanpa saya sadarin kemana saya nyari orang yang bisa mengerti, tidak saya tahu di mana. Entah hati saya kenapa jatuh di sini deh. Saya tidak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin diri, sampai kakak sholat terus tidak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Kakak kan perjuangan kakak tuh, ya Allah. Hanya hidup sendiri dan berjuang sendiri. Benar tak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat lagi? Bisa tidak aku minta jangan nekat? Sobat lah. Karena kakak, sumpah.
nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini. Kamu kira saya sama modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung ke 2 poin. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kah? Dari mana saya tahu? Itu pikiran. Kamu mau berubah atau tidak? Kalau kamu tidak mau berubah, saya pergi. Tapi kalau kamu berubah, saya akan tetap di sini dengan mengasih tahu bagaimana cara kesuksesan kamu. Berkembang ke sini, ternyata ada saksi satu yang memang pernah hampir mengalami yang sama, dan ini sudah kita berita acara pemeriksaan. Dia ternyata pada saat perkenalan merekam si korbannya, tapi merekam, ini bukan pelaku, korban merekam, direkamlah bahwa ada kalimat manipulatif segala macam untuk ini, dan rekamannya itu sudah serahkan kepada kita saat ini, dan saat ini kita akan untuk angkat rekaman itu melalui IT-nya teman kita di Krimsus. Setelah menerima laporan korban dan melakukan serangkaian proses hukum, polisi kemudian menetapkan Agus sebagai tersangka. Agus dijerat pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. 2 korban baru melaporkan kasus ini ke Komisi Disabilitas Daerah NTB dengan membawa bukti tambahan. Total telah terdapat 15 orang yang mengaku menjadi korban kebiadaban Agus. Para penyidik kini fokus melengkapi barang bukti untuk memenuhi petunjuk jaksa peneliti. Bukti-bukti ini digunakan dalam proses rekonstruksi kasus dengan menghadirkan Agus sebagai tersangka. Rekonstruksi dilakukan di 3 lokasi, Taman Udayana, Islamic Center, dan sebuah homestay yang diduga kuat menjadi lokasi tindak pidana kekerasan seksual tersebut. 49 adegan diperagakan untuk menggambarkan kronologi kejadian. Terdapat perbedaan versi kejadian menurut pengakuan Agus dan para korban. Meski penyandang tunadaksa, Agus diduga kuat memang dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Apapun dia tunadaksa, betapapun dia tidak memiliki kelengkapan tubuh yang sempurna, namun dengan mengandalkan kecerdasan yang dia punya, dia sekali lagi akan bisa melakukan siasat psikologis terhadap targetnya. Siasat psikologis itu bisa berupa ancaman, intimidasi, teror, ataupun tekanan-tekanan terhadap psikis target. Tapi ada juga modus yang lain, yaitu berupa grooming behavior, tipu muslihat, iming-iming hadiah, ajakan pertemanan, tawaran persaudaraan, perlindungan, dan hal-hal yang terkesan positif lainnya. Sehingga dia bisa melancarkan siasat-siasat psikologis sebagaimana yang saya katakan tadi, maka mungkin saja dia akan bisa memaksa target untuk melakukan perbuatan seksual sebagaimana yang diinginkan oleh si pelaku. Kalau kemudian si target tidak ingin adanya kontak seksual itu, tetapi dia sudah termanipulasi secara psikis oleh pelaku, maka ini yang tadi saya sebut sebagai aktivitas seksual yang non-konsensual. Ketika aktivitas seksual dilakukan secara non-konsensual, maka praktis ini merupakan kekerasan seksual. Kasus ini juga mengindikasikan adanya sekstorsi, yaitu tindak pemerasan disertai dengan ancaman. Ancaman tersebut dapat berkaitan dengan fisik, reputasi, ataupun penyebaran konten pribadi dan sebagainya. Sedangkan pemerasan dapat berupa pemaksaan hubungan seksual, uang, dan jenis keuntungan lainnya. Sementara itu, tindak pidana kekerasan seksual adalah jenis pidana yang sangat serius. Di dalam psikologi forensik ada istilah rape trauma syndrome. Istilah ini memang masih kontroversial, tetapi istilah rape trauma syndrome atau sindroma trauma akibat pemerkosaan merupakan bukti pengakuan dari sebagian ilmuwan bahwa trauma yang dialami oleh korban-korban kekerasan seksual terlebih ruda paksa adalah trauma yang amat sangat dahsyat sifatnya. Begitu dahsyat sifatnya sampai-sampai ilmuwan memperkenalkan istilah tersendiri yang berbeda dari gangguan stres pasca trauma atau post trauma stress disorder, tapi gunakan istilah spesifik yaitu rape trauma syndrome alias sindroma trauma akibat pemerkosaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS, polisi sudah bisa melakukan penyelidikan perkara hanya dengan 1 alat bukti.
Dalam hal ini, pengakuan korban saja sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melanjutkan proses hukum.